Jadi ini mebel ini salah satu produk unggulan ya Lapas? Banyak, ya, termasuk luasnya. Furniturnya aja ya? Gitu kan. Iya, nanti dipakai ke sini juga. Maksudnya kan dari pihak ketiga beli kan dari. Ya, intinya dipasarkan di sini juga dipasarkan, di masyarakat luar juga dipasarkan. Termasuk ada di online shop juga ada. Oh begitu ya, jual online gitu ya. Itu ada namanya perpustakaan keliling. Nah, jadi kita yang dibentuk dengan Laskar Ilmu ini 6 orang ini, kita bawa buku, dibawa ke blok-blok, kita dibagi. buka perpustakaan situ. Oh di dalam blok itu dibuka Ya, perpustakaan? kita buka perpustakaan. Oh, Kita baru. melayani menjemput bola di situ. Nah, di situ itu banyak sekali mau pinjam buku. Nanti pakai jangka waktu pengembalian? Iya, jangka waktu Bu. Dalam 5 hari. Ya mungkin juga 1.700 ke sini semua. Iyalah. Nggak mungkin. Jadi kita harus jemput bola juga di belakang, tetap berjalan. Oh iya. Jadi ini MOU-nya dia per tahun ini atau sudah satu kali gini? Tiap per tahun. Per tahun diperbaharui Iya. terus kah? Dan ini lagi proses untuk pendaftaran. Selamat datang di pabrik tahu Nigarin di Lapas Kelas 1 Surabaya. Tahu Nigarin ini merupakan tahu khusus, tahu alami yang mengadopsi riset dari Profesor Nelson mengenai pemanfaatan air laut untuk diambil sumber magnesiumnya, diambil dari laut dalam kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut, itu di utara Pulau Jawa, sehingga terbebas dari segala pencemar. Kami tidak menggunakan bahan kimia apapun selain air laut. Mesin ini dihadirkan di lapas bapak-bapak ibu-ibu, maka mesin ini sebetulnya menghasilkan susu kedelai. Ini bisa langsung dijual. Susu kedelai ini lalu kami masukkan ke dalam pengukusan. Kami tidak menggunakan pemanasan langsung untuk tetap menjaga cita rasa susu kedelai itu. Jadi kami uapkan di sini sampai suhu 95 derajat sampai bakteri-bakteri tersebut mati, tetapi vitamin masih tetap ada. Betul. Kalau ibu menggunakan teknologi ini di lapas, nanti bisa langsung jual susu kedelai, sebagian dari air kedelainya pakai buat ini. Es batu kristal di Lapas Porong ini untuk pertama air mineral dari sumber mata air Prigen dekat sini dibawa oleh truk tangki higienis, dimasukkan dalam tandon. Kemudian dari tandon itu dimasukkan ke dalam tangki mesin. Di dalam tangki mesin ini ada pendinginan sekitar beberapa menit di awal, kemudian lalu dipompa, dimasukkan ke dalam tabung es kristal khusus mirip paralon pipa, bentuknya panjang-panjang. Di situ didinginkan oleh kompresor bertekanan tinggi. Dari kompresor tadi tekanan tinggi butuh waktu sekitar 1900 detik untuk kemudian menjadi es kristal yang akan otomatis setelah tercapai waktunya akan ada pemotongan cutter dan berupa ukurannya keluar sekian 3 sentian keluar. Nah ini kita sembari menunggu ada sekitar 1 menit. Nah, jadi akan keluar. Nah airnya itu diteringin.
nanti kita angkut sana, oh ya sana baru diangkut dekat diangkut. Pembagian ke ini Pak warga binaannya Pakai gredekan. gredekan. Iya. Gredekannya saya kan sendiri ya. Iya, di samping mungkin. Terima kasih atas kehadirannya, ya. Perlu saya informasikan dulu nih sebelum turun ke lapangan, ya. Lapas Malang ini kapasitasnya 1.282, isi pada saat ini 3.027 atau 28, jadi hampir 300 ya. 300. Nah, 300. Nah, kegiatannya kalau WBK WBM itu kami sudah melakukan evaluasi selama 2 tahun. Jadi kami masuk kemari bulan 5, bulan 8 evaluasi. Tapi pada saat saya datang kemari itu perlu ada perombakan-perombakan, perlu ada inovasi baru. Mereka tidak melihat inovasi yang lama. Jadi melihat ada pembaruan. Pembaruan itu mendekatkan diri kepada pelayanan. Nah, ini penting. Jadi pembaruan lama itu harus dijelaskan, terus kemudian yang baru. Nah, ini harus lebih mendekatkan lagi. Kalau ada lagi, lebih mendekatkan lagi. Nah, inilah akhirnya kami buat inovasi, nanti bisa dilihat ya, ada semut panji. Nah, semut panji ini kalau kita di HP kita buka, kalau di sana lihat database Napi pakai self service ya, di sini sudah pakai ini. Jadi dibukalah aplikasi semut panji, namanya Amir, sudah ada tuh. Bebasnya kapan, setengah, sepertiga, 2/3. Terus pada saat sampai apa yang mau dikumpulkan untuk integrasi, asimilasi, oh persyaratan sudah ada di situ, kemudian di download ya, nanti tinggal diserahkan, datang pada saat kunjungan diserahkan. Nah, kunjungannya itu karena isinya 3.000, dia sistemnya pakai aplikasi berjangka. Jadi kalau kunjungan hari Senin ketemu lagi di hari Senin lagi, meskipun di hari Rabu mau masuk sudah nggak bisa, gitu. Mau masuk ya nggak bisa. Nah, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat itu untuk tahanan. Nah, begitu juga penitipan barang. Penitipan barang kita bedanya tiap hari. Tapi kalau yang nitipkan barang itu kan ada GoFood, itu nggak bisa kami terima. Harus sesuai dengan KTP. Ya, jadi kalau dari KTP, oh ya masih keluarga, kita kasih. Takutnya apa? Takutnya lawannya yang ngirim barangnya itu kan. Nah, kemudian setelah itu ada juga hal-hal lain yang bisa inovasi, yaitu tentang kegiatan kerja. Kegiatan kerja itu tadinya kita mendapat nilai 8,2 sebelum mereka tim melakukan evaluasi. Kalau 8,2 nggak akan lulus kita evaluasi. Ya sudahlah, lewatlah. WBBM itu lewat. Tetapi setelah di atas kertas 82 mereka datang kemari, maka mereka studi lapangan, lihat lokasi. Ternyata banyak peningkatan. Jadi dari 82 itu menaiklah nilainya menjadi 9,4. Nah, ini dinyatakan. Kenapa? Dengan asumsi dari 3.000, ya kalkulasi 3.000. Yang terserap kegiatan kerja itu ada 1.600 di dalamnya. Nggak percaya, coba lihat. Oh, ini dia. Makanya nanti dari berapa kegiatan yang semula itu ada sekitar 14, sekarang sudah ada 22 kemandirian. Nah, kedua 22 kemandirian ini berputar terus. Artinya tidak lagi kita menggunakan dana APBN. Udah berputar, tenaga kerjanya di situ, kemudian keahliannya di situ, ya. Kemudian kalau ditanya WBP-nya sudah ada yang mahir belum? Bukan mahir lagi, di luar sudah buka cabang. Hanya sekarang lagi diproses tentang bagaimana mendapatkan sertifikasinya, sehingga WBP yang keluar tanpa biaya APBN maka sudah bisa langsung mendapat sertifikasi berdasarkan keahlian.
Nah, ini juga menjadi catatan ya bagi tim internal, artinya bahwa keuangan negara yang tadinya digunakan untuk biaya kemandirian, kalau diakumulasi tentang WBP yang sudah mahir, ini lebih dari harga kemandirian yang dikirimkan atau yang di dalam IPA kita. Oleh karena itu peringkatnya dari 82 menjadi 94. Tapi di situ ya ada komitmen gitu ya. Nah, komitmen aja ini kira-kira kalau kemarin kita bangun perlu nggak? Perlu, sangat perlu. Komitmen semua mulai dari atas sampai bawah sama-sama. Tetapi kalau tidak punya ya rutinitas, kemudian tidak punya berkesinambungan, ini juga susah. Di depan tetapi tidak jalan, gitu ya. Nah, terus kemudian diadakan evaluasi ya semenjak setiap perjalanan. Setelah evaluasi kekurangannya, maka dilakukanlah inovasi dan akhirnya menciptakan hal-hal yang baru. Nah, ini nanti bisa dilihat ada beberapa item kegiatan yang bisa menjadikan contoh. Begitu juga nanti ruang kunjungan, nanti Mas tolong dibuka ruang kunjungannya, mungkin bisa menjadi bagaimana kita membuat ruang kunjungan itu semua bisa melakukan persamaan. Jadi tidak ada misalkan si A setengah jam, itu 1 jam nggak bisa, gitu ya. Jadi semua terukur. Dan ini artinya membuat semua pelayanan yang kita berikan adalah sama rasa, tidak ada diskriminasi, dan semua mempunyai hak yang sama. Begitu juga dengan integrasi itu kita ada mini registrasi. Karena jumlahnya banyak, terus rentangnya terlalu jauh, di sana itu, di tengah itu ada mini registrasi. Kalau WBP tanya, saya litmasnya sudah turun apa belum? Itu tinggal masukin aja. Saya mau tanya litmas saya sudah turun belum? Nah, langsung klik, maka kemana ini? Ke Bumkemas, maka ke Bumkemas. Kalau tanya registrasi, putusan saya sudah langsung ke registrasi. Kalau tanya yang lain, bidangnya ke yang lain, kesehatan. Nah, ini nanti langsung muncul notifikasinya di sana, dibalas balik lagi ke mini registrasi. Ini untuk memangkas agar WBP tidak semua ke atas, karena jaraknya 3.000, jadi dipangkas di sana. Kalau dia belum dijawab di sana, berarti masih berkas atau masih dicari dan lain sebagainya. Maka dia datang lagi besok melihat notifikasinya, oh sudah ada jawabannya. Nah, inilah yang kami buat bagaimana semuanya bisa menjadi lebih baik. Nah, kalau bidang kesehatan nanti bisa dilihat. Begitu juga bidang kesehatan. Kami juga punya mobil itu yang kayak baja itu ya, untuk membawa orang sakit ya. Nanti bisa dilihat URC namanya, unit reaksi cepat. Bukannya cepat dalam keamanan, tapi dalam menindaklanjuti tindakan kesehatan. Dan di sini ada pesantren yang isinya hampir 600. Jadi 600 itu semua blok pesantren. Kurikulumnya mengikuti pesantren. Mulai dari subuh ya sholat, terus kemudian zuhur, asar, maghrib ya di luar bersama kecuali isya, karena sekarang waktu isya itu bertepatan dengan waktu salat prima. Kalau kemarin kan isya tuh 7:30, jadi bisa isya dulu, baru sekarang karena bertepatan dengan waktu salat prima, saya bilang masuk dulu. Nanti kalau isyanya sudah mundur lagi hampir 7:30, kamu bisa sholat isya setelah itu masuk. Nah, saya rasa itu yang bisa saya gambarkan sebelum ke lapangan. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat ya. Tentunya ya tidak semua yang bisa diambil di ATM, tapi mana yang bisa baik mau diambil silakan. Satu ya, kalau memang mau diadopsi tidak perlu ragu-ragu, tinggal minta nomor HP-nya, lakukan virtual sepanjang bisa dilakukan gitu ya. Jadi kami minta, misalkan nanti ada jamur, ada magot, Pak saya mau virtual, mau kok lakukan aja virtual. Jadi tidak perlu lagi suratan, ya udah lakukan virtual, mana yang bisa. Ya karena kalau di wilayah Jawa Timur, kalau yang memang ada UPT yang pengen, saya bilang pinjam narapidana,
mutasi ke sana, Ya. 3 bulan terus kembalikan lagi. Kalau ke Papua kan nggak mungkin. Ya kan, mungkin kalapasnya aja suruh ke sini kan gitu. Nah, nanti kita ke sana ya. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya diri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kiranya Bapak Kadipas atau Bapak Kalapas memberikan sambutan sepatah 2 kata. Sekian, terima kasih. Pak Kalapas aja lah. Ya. Pak Kalapas toh. Iya. Kami bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaannya sehingga kami bisa jauh-jauh datang ke Lapas Malang yang luar biasa. Ya, kami mendengar ceritanya tentang Lapas Malang yang sudah BBBM. Ya, kami datang ingin belajar banyak tentang membangun SETI dari BBK saya menjadi BBBM di Lapas Kelas 1 Malang. Yang pasti kami sadari masih banyak yang jauh daripada yang kami miliki, namun demikian dengan penyampaian Pak Kalapas 1 Malang sangat jelas dan menjadi bagian juga untuk melakukan perubahan dari sisi kita punya yang mindset katakan gitu. Semoga apa yang kami harapkan bisa kami ATM-kan ya di sana, menambah wawasan kami. Mungkin demikian secara singkat saja, dan mohon maaf ada hal yang kurang. Intinya kami sangat bersyukur, bangga bertemu dengan pimpinan di sini Lapas 1 Malang yang terdengar memang luar biasa. Jadi napi itu nggak perlu lagi ketemu sama petugas, tapi cukup di sini menanyakan. Mari nanti di sana banyak yang dimaksud supaya kami foto lagi. Oke, bisa. Yang lain bisa nyukur yang mewarnai keutamaan harap selain di bola matamu yang memaksa diri untuk bilang Bagandi hebat. Terus setelah matang gini, udah besar gini, dikeluarin namanya aklimatisasi. Ini Sampai mulai ya, baru bisa ini setelah PBB dari saya saja itu secara untuk distorsinya. Ya, maksudnya dari PBB yang dari saya saja ini kan kegiatannya kan banyak. udah 20 sekarang. Sampai 3 juta loh. Mereka pun bebas itu banyak yang ikut saya juga Pak, kerja sama saya. Bikin alat-alat olahraga termasuk agrem, termasuk jamur, termasuk beberapa kegiatan yang lainnya. Kau tinggalkanku meski ku tak rela. Salahkah diriku hingga saat ini? Ku masih mengharap kau juga
kembali